Bab terakhir Kitab Keluaran menggambarkan pembinaan kemah suci sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Umat itu menyumbang dengan rela hati dan hasrat ini digenapi dalam penjelmaan Yesus Kristus. Kepenuhannya akan terlaksana di bumi baru apabila Tuhan tinggal bersama umatnya untuk selama-lamanya. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan ini merupakan seri kajian terakhir bagi suku tahun yang ketiga, yaitu pelajaran yang ke-13 dengan topik Kemah Suci. Kita mulakan dengan membaca ayat hafalan kita yang dipetik daripada Keluaran 40 ayat 34 dan juga ayat 38 yang berbunyi. Kemudian awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Maka awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di hadapan mata seluruh keturunan kaum Israel dalam setiap tahap perjalanan mereka. Tugas utama umat Tuhan ialah hidup dekat dengannya, menyembah dan melayani sambil mencerminkan wataknya. Sejak kejatuhan, dosa merusakkan pandangan terhadap Tuhan, tetapi Dia mencari manusia untuk memulihkan hubungan. Kemah suci melambangkan kehadirannya dan keselamatan bagi yang datang dengan iman. Saudara, kita mulakan ringkasan ini dengan topik yang pertama, yaitu Hari Sabat Tuhan. Dari Keluaran 35 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu bekerja 6 hari, tetapi hendaklah ada untuk kamu hari yang suci pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari istirahat penuh takzim yang diususkan untuk Tuhan. Sesiapapun yang melakukan pekerjaan pada hari itu, hendaklah dihukum mati." Saudara, hari Sabat telah ditetapkan sejak penciptaan sebagai masa kudus untuk persekutuan dengan Tuhan, bahkan sebelum Sinai, menjadikannya satu perintah yang bersifat universal dan bukan hanya untuk orang Yahudi. Sabat mengingatkan kita kepada Tuhan sebagai pencipta dan penebus sambil mengarahkan pandangan kita kepada janji masa depan apabila umat akan menikmati hadiratnya selama-lamanya. Seperti tempat kudus, Sabat menegaskan kehadiran Tuhan di tengah umatnya serta hubungan perjanjian yang erat. Ia juga membawa mesej keselamatan, kasih kurnia, dan kerajaan Tuhan, serta meneguhkan iman, identiti, dan pengharapan umat kepada Dia sebagai hakim dan pemberi hidup yang kekal. Topik seterusnya ialah persembahan dan roh. Dari Keluaran 35 ayat 5 dan ayat 10 berkata, "Bawalah persembahan khusus daripada harta bendamu kepada Tuhan. Setiap orang yang ikhlas hatinya hendaklah membawa persembahan khusus kepada Tuhan, berupa emas, perak, dan gangsa. Setiap orang antara kamu yang memiliki kepakaran hendaklah tampil untuk membuat semua yang diperintahkan oleh Tuhan." Saudara, sumbangan bagi pekerjaan Tuhan merangkumi harta dan tenaga seperti emas, perak, gangsa, kayu, kain, serta kemahiran seni dan kerja tangan untuk pembinaan kemah suci. Semua ini diberikan dengan rela hati dan penuh syukur sehingga Musa terpaksa menghentikan pemberian karena jumlahnya melebihi keperluan. Segala berkat itu berasal daripada Tuhan, termasuk harta yang dibawa keluar dari Mesir. Kini dipersembahkan kembali sebagai korban kesyukuran. Roh Kudus memperlengkapi umat dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan juga kemahiran, seperti Bezalel dan Aholiab, agar pekerjaan dilakukan tepat menurut arahannya. Kurnia rohani diberikan untuk melayani berkembang melalui hidup yang dipenuhi buah roh.
Saudara, topik ketiga yang kita kaji ialah kemah suci dibina. Dari Keluaran 39 ayat 43 kita baca, Musa memeriksa seluruh pekerjaan itu dan nyatalah bahwa mereka sudah melaksanakannya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian Musa memohon keberkatan atas mereka. Tempat kudus memiliki dua upacara utama. Pelayanan harian yang melambangkan pengampunan dosa untuk setiap orang melalui korban harian, dan pelayanan tahunan pada hari pendamaian yang melambangkan penghapusan dosa sepenuhnya. Kedua-dua ini menunjukkan kepada karya Kristus, pekerjaan Kristus dalam menyelamatkan manusia. Perincian pembinaannya yang teliti mengajar bahwa Tuhan mengambil berat setiap aspek penyembahan dan pelayanan umatnya. Tempat kudus juga menjadi gambaran visual Injil memperlihatkan kebencian Tuhan terhadap dosa, tawaran keselamatan bagi yang bertobat, dan janji dunia baru tanpa kejahatan. Sebagai pusat penyembahan, ia menekankan hubungan hidup dengan Tuhan. Sementara korban harian menunjukkan kepada Yesus, anak domba Allah yang dikorbankan, sumber pengampunan dan keselamatan. Saudara, kita teruskan dengan topik kehadiran Tuhan dalam kemah suci. Dari Keluaran 40 ayat 34 kita baca, Kemudian awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Pentebisan kemah pertemuan menandakan kemuncak pengalaman Israel di Sinai, ketika semua perabot mezbah, bejana, dan imam disucikan dengan urapan kudus menandakan bermulanya ibadat rasmi. Kehadiran Tuhan nyata memenuhi kemah itu melalui Shekinah, yaitu awan siang dan api waktu malam, sebagai tanda Dia tinggal dan membimbing umatnya. Selepas itu, hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat maha suci, sementara Musa hanya sekali diberi akses penuh semasa perasmian. Tempat kudus ini mengingatkan penyempurnaan pekerjaan Tuhan dalam penciptaan, penyelamatan, dan pentabisan, serta melambangkan janji kosmik bahwa Tuhan akan tinggal kekal bersama umatnya di Yerusalem baru. Kemah Tuhan yang abadi. Topik terakhir ialah Yesus berkemah bersama manusia. Ada dua ayat yang kita baca di sini. Pertama dari Yohanes 1 ayat 14. Bagian pertama berkata, Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Dan ayat kedua dari Wahyu 21 ayat 3 yang berbunyi, Aku mendengar suara lantang dari takhta berkata, Lihatlah, tempat kediaman Allah sekarang beserta manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Allah sendiri akan bersama mereka sebagai Allah mereka. Saudara, Yesus adalah Immanuel, bukti kasih Tuhan yang rela turun dan tinggal bersama manusia, memenuhi janjinya. Walaupun tidak lagi hadir secara fisikal, Yesus tetap menyertai melalui kehadiran Roh Kudus yang memberi penghiburan kepada kita. Janji Yerusalem baru yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 21 meneguhkan harapan umat bahwa Tuhan akan tinggal bersama mereka selama-lamanya. Penggenapan rancangan keselamatan ini yang menandakan lenyapnya kejahatan dan wujudnya hubungan kekal antara Tuhan dan umatnya. Oleh itu, setiap orang percaya dipanggil untuk setia berpegang teguh pada janji Tuhan dan hidup dalam kesetiaan hingga akhir, sambil menjalin hubungan erat dengan Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin penting dari semua yang kita kaji pada minggu ini. Pertama, hari Sabat dan tempat kudus bersama-sama menegaskan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kedua-duanya mengingatkan kita bahwa Dialah pencipta, penebus, dan hakim yang tertinggi, serta berfungsi meneguhkan identiti umatnya sepanjang zaman. Kedua, Tuhan memanggil umatnya untuk memberi dengan rela.
baik melalui harta, tenaga maupun kurnia Roh Kudus. Segala pemberian ini bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk melayani dan memajukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Yang terakhir, penjelmaan Kristus sebagai Immanuel merupakan penggenapan simbol kemah suci. Melaluinya Tuhan rela turun dan tinggal bersama manusia. Walaupun kini kehadirannya dialami melalui kehadiran Roh Kudus, namun janjinya yang kekal akan mencapai kemuncaknya apabila dia tinggal bersama umat tebusan selama-lamanya di Yerusalem baru. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini, dan saya harap Anda telah mendapati maklumat yang telah dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini. Atau hantar ke nomor yang tertera, dan kami juga ingin sekali mengetahui dari mana Anda menonton video ini. Dan saudara, sila terus menonton pada video yang dicadangkan. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.